Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita dalam kitab Ad-Durusu Al-Muhimmah li Ammatil Ummah karangan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat persaksian la ilaha illallah yang kita kumpulkan dalam sebuah bait syair, yaitu ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Ya, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a, ilmu, keyakinan dan ikhlas serta kejujuranmu, ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha, bersama cinta dan taat serta menerimanya. Wa zida thaminuhal kufranu minka, ditambah syarat yang kedelapan adalah pengingkaranmu, bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha, terhadap segala sesuatu yang dipertuhankan selain dia, yaitu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat la ilaha illallah terdapat 8. Yang pertama adalah ilmu yang tidak dicampuri dengan kejahilan atau kebodohan. Kedua adalah keyakinan yang tidak dicampuri dengan keraguan. 3 adalah ikhlas yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. 4 kejujuran yang tidak dicampuri dengan dusta. 5 kecintaan yang tidak dicampuri dengan kebencian. 6 ketaatan yang tidak dicampuri dengan pembangkangan. 7 penerimaan yang tidak dicampuri dengan penolakan. 8 pengingkaran terhadap seluruh sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan masuk ke dalam syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengetahui. Apa maksudnya? Yaitu mengetahui makna atau arti dari kalimat la ilaha illallah. Maka seorang yang masuk ke dalam agama Islam dari seorang kafir, misalnya dia masuk ke dalam agama Islam, selain dia harus mengucapkan la ilaha illallah, dia juga harus paham apa itu la ilaha illallah. Sekarang jika kita tanya kepada orang-orang kafir, bisa nggak mereka mengatakan tersebut? Bisa, karena mereka sering dengar mungkin di azan atau dalam bacaan buku. Maka hendaknya kita bukan hanya sekedar melafalkan, tetapi kita harus mengetahui makna dari la ilaha illallah, sebagaimana disebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti kita membatalkan seluruh peribadahan kepada selain Allah. Ini adalah konsekuensi. Jika kita sudah bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh bagi kita menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada peribadahan yang berhak yang diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, dalam surat Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, melainkan mereka yang mengakui kebenaran, illa man syahida bil haqq. Sedangkan mereka orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham. Yang dimaksud dengan mengetahui, mengakui kebenaran, ya, illa man syahida bil haqq, orang-orang yang mengakui kebenaran. Apa yang maksudnya? Yaitu orang-orang yang mengakui kebenaran la ilaha illallah. Dia membenarkan bahwasanya di dunia ini, di alam semesta ini, tidak ada Tuhan satupun yang berhak kita sembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sedangkan arti kata wahum ya'lamun, apa maksudnya? Yang dimaksud dengan wahum ya'lamun adalah ya, mereka mengerti dengan hati mereka tentang apa yang diucapkan dengan lisan. Jadi bukan hanya sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Bukan hanya saya putaran lisan, gerakan lisan, ya, dengan kalimat tersebut, tapi harus mengetahui makna dari la ilaha illallah tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengedepankan ilmu,
sebelum perkataan la ilaha illallah. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat suatu bab di dalam Sahih Al-Bukhari yang artinya yang bab tersebut dinamakan al-ilmu qabla qawli wal amal. Ya, al-ilmu qabla qawli wal amal. Ya, di sini ilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita berbuat harus ada ilmu. Maka tidak boleh sesuatu tersebut tidak didasari dengan ilmu. Maka ilmu artinya mengetahui, dah tentunya ilmu tidak bisa kita peroleh kecuali dengan kita yang mempelajarinya. Kemudian dalam hadis sahih yang pernah saya sebutkan sebelumnya dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Utsman bin Affan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dan dia, lihat ini syaratnya, dan dia mengetahui, berarti di sini harus ada ilmu. Ya, dan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa baginya? Balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, ikhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka hendaklah kita mengetahui bahwasanya makna ini harus memiliki ilmu dalam memahaminya, yaitu kita membatalkan seluruh peribadahan kepada selain Allah dan semua yang berhak mendapatkan peribadahan kita dengan benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah syarat yang pertama dari la ilaha illallah. Semoga kita jadikan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang faham dengan lafaz ini dan dijadikan orang-orang yang masuk surga, ya, memasuki surga dengan lafaz la ilaha illallah dan kita mengilmuinya. Demikianlah dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada syarat yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.